Halo Pedikers. Sungguh mengherankan seorang polisi bernama Brigpol Setio Herlambang yang merupakan pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara ditemukan tak bernyawa di kamar rumah dinas atasannya. Kejadian ini pun disebut-sebut mirip dengan kasus Verdi Sambo karena menyangkut ajudan dan atasan. Lantas seperti apa sosok Brigpol Setio Herlambang ini? Serta akankah kasus ini menjadi kasus Verdi Sambo versi kedua? Mari kita bongkar. Satya Herlambang merupakan seorang polisi berpangkat brigadir polisi. Ia merupakan anggota polisi asal Kendal, Jawa Tengah. Berdasarkan biodata akun Instagram pribadinya @holland.23, diketahui Brigpol Satya merupakan anggota Brimob Nusantara Angkatan 23. Ia bergabung dengan instansi Barat Biru Tua sejak tahun 2013 silam. Brigpol Satya ternyata baru 4 bulan menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya selain menjadi ajudan, ternyata sosok Brigpol Setio mempunyai perjalanan karir yang tak sembarangan. Sebelum menjadi ajudan, ia pernah menjabat sebagai Bintara Unit 3, Subdetasemen 1 Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Kaltara. Brigpol Setio juga pernah masuk sebagai pasukan Gegana yang termasuk dalam pasukan elit. Menjadi pasukan Gegana Korps Brimob Polri merupakan karir cukup membanggakan. Berbagai teror yang terjadi di Indonesia baik menggunakan senjata api, bom maupun bahan kimia lainnya dapat ditangani dengan baik. Para personil Gegana dilengkapi dengan kemampuan dan peralatan yang mumpuni dapat menganalisa setiap perkembangan jenis teror terutama yang menggunakan bahan peledak. Pasukan Gegana Korps Brimob ini juga merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorps Brimob Polri. Danpas Gegana bertugas membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan-satuan dalam lingkungan pasukan Gegana. Diketahui sosok Brigpol Setio Herlambang juga telah berkeluarga. Ia wafat meninggalkan seorang istri yang bernama Wahyu Devi Fatmasari dan seorang anak yang masih kecil bernama Muhammad Fabian Aldafi. Sebenarnya tak lama lagi Brigpol Setio akan mempunyai anak kedua. Sebab beberapa hari sebelum ditemukan wafat, ia sempat meminta izin untuk pulang kampung karena ingin menemani istrinya lahiran. Muncul kasus Brigpol Setio Herlambang membuat banyak orang penasaran dengan sosok atasan yakni Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya. Dirangkum dari berbagai sumber, Irjen Daniel diketahui merupakan lulusan Akpol 1991 yang seangkatan dan bersahabat dekat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Irjen Daniel merupakan polisi yang berpengalaman di reserse. Sejumlah jabatan penting pernah diemban oleh jenderal polisi asal Solo ini. Di antaranya pernah menjabat sebagai Kapolres Bau-Bau di Polda Sulawesi Tenggara atau Sultera saat masih berpangkat AKBP. Setelah itu Daniel Aditya Jaya kembali bergelut di bidang reserse sebagai Wadireskrimsus Polda Sutra. Polisi kelahiran Surakarta, Jawa Tengah ini juga pernah bertugas di Mabes Polri dengan posisi sebagai analis kebijakan madya bidang Pidum Bareskrim Polri, serta Kabak Sumda Rorenmin Bareskrim Polri. Daniel Aditya Jaya selanjutnya ditugaskan di institusi luar Polri yakni Kementerian ATR BPN dengan jabatan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertahanan. Tak lama kemudian, Jenderal kelahiran 11 Juli 1969 ini kembali ditarik oleh Mabes Polri dan dipercaya menjadi Widya Suara Utama Sespim TK1 Lemdiklat Polri. Hingga akhirnya pada Januari 2022 lalu, Irjen Daniel Aditya Jaya dimutasi oleh Polri menjadi Kapolda Kalimantan Utara. Lantas benarkah Irjen Daniel menjadi penyebab dari kasus pengawal pribadinya? Brigpol Setio Herlambang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai pulang Jumatan sekitar pukul 13.10. Aparat polisi yang masih berusia muda ini menghembuskan nafas terakhirnya di dalam kamar tidurnya di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Proses terjebutnya nyawa Brigpol Setio Herlambang hampir mirip dengan kasus Brigadir Yosua, ajudan yang ditembak oleh atasannya Verdi Sambo. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Humas Polda Kaltara yang bernama Kombes Pol Budi Rahmat, awalnya suara letusan senjata tiba-tiba terdengar dari dalam kamar rumah yang dihuni Brigpol Setio. Suara itu pun mengejutkan rekannya, sesama ajudan Kapolda Irjen Daniel. Rekan Brigpol Setio itu pun langsung mengecek asal suara tembakan. Setelah melihat kondisi Brigpol Setio, ia kemudian melapor ke bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltara untuk minta pertolongan. Begitu dicek, Brigpol Setio sudah tak merespon. Kemudian tim Propam dan Distreskrimum melakukan olah TKP. Saat ditemukan, kondisi Brigpol Setio sangat mengenaskan. Ia bersimbah darah di dalam kamar itu. Nadinya tak lagi berdenyut, dan di sebelahnya ada pistol jenis HS-9
dengan nomor registrasi HS178837. Kombes Budi menyebut, dari hasil olah TKP sementara, korban meninggal dunia akibat kelalaian saat membersihkan senjatanya sendiri. Meski demikian, menurut Kombes Budi, hal ini masih harus dibuktikan melalui laboratorium forensik dan otopsi untuk memastikan penyebab pastinya, yang saat ini masih sedang dalam proses. Katanya jam 3, katanya ya kecelakaan itu. Tapi nggak jelas kecelakaan apa enggak? Iya, enggak sama sekali, enggak diberitahu kecelakaan apa enggak sama sekali. Keluarga sini juga enggak ada masalah. Setelah ditemukan, jenazah Brigpol Setio langsung dibawa ke RSUD Tarakan. Awalnya, pihak keluarga Brigpol Setio menyetujui jenazah almarhum diotopsi di Tarakan. Tapi belakangan, pihak keluarga menyatakan tak bersedia dan menginginkan Brigpol Setio diotopsi di kampung halamannya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka akibat senjata api. Luka tersebut berupa luka tembak yang masuk ke bagian dada kiri hingga menembus jantung, paru, serta punggung. Dari luka ini diketahui bahwa Brigpol Setio tertembak dari jarak yang sangat dekat. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya di mana Kapolda Irjen Pol Daniel Aditya Jaya saat kejadian itu. Masih berdasarkan dari keterangan Kombes Budi, saat kejadian Kapolda Irjen Daniel sedang berada di Jakarta, ia melakukan perjalanan dinas untuk kemudian ke Bogor bersama Iswarda untuk menghadiri kegiatan pemusnahan pakaian bekas. Pasca kejadian itu, Irjen Daniel juga menyatakan duka cita mendalam dengan berpulangnya sang ajudan pribadi Brigpol Setio Herlambang. Kombes Budi juga mengatakan pihak kepolisian saat ini sudah dibentuk tim gabungan untuk mengusut tewasnya Brigadir Setio. Tim gabungan tersebut berdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara dan Bidang Propam Polda Kaltara. Mereka akan bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Penyidik juga masih menganalisis beberapa rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, yang dinilai dapat membuat kasus ini semakin terang. Dan untuk mengetahui apakah ada pelaku penembakan atau Brigpol Setio memang murni tak sengaja menembak dirinya. Peristiwa ini pun menjadi perbincangan hangat di sosial media. Banyak netizen yang percaya bahwa Brigpol Setio Herlambang kehilangan nyawa akibat kelalaiannya sendiri. Hingga saat ini memang tak ada yang mengetahui bagaimana kejadian pasti tewasnya Brigpol Setio. Kasus ini disebut-sebut akan menjadi kasus Ferdy Sambo Jilid 2 oleh para netizen. Sebab Brigpol Setio dan Brigadir Yosua sama-sama kehilangan nyawa di rumah atasannya. Ada juga netizen yang berspekulasi bahwa kasus ini akan sulit terungkap kebenarannya, sebab pelakunya telah belajar dari kasus Ferdy Sambo yang disebut salah skenario. Tak sedikit memang netizen yang menyamakan kasus ini dengan kasus Ferdy Sambo, dan beberapa netizen juga kembali meragukan kepercayaannya terhadap anggota polisi. Jadi secara tak langsung, kasus ini kembali menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian.